Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Islam Bapak Yusril beserta jajaran, senantiasa mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu sehingga bisa senantiasa mengangkat masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para Ustaz, para ulama, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang alhamdulillah mungkin hadir dari kajian ini. Mudah-mudahan setiap langkah, setiap waktu yang kita jadikan duduk di majelis ilmu ini menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Diberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah sampai ke penghujung tahun ini. Setelah Zulhijjah kita akan menyelesaikan tahun ini setelah kita melaksanakan salah satu hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah, hari raya tasyriknya 11, 12, 13. Bagaimana sudah kita kaji khusus di kajian fikih muamalah kita ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan diberikan keberkahan dan yang berkorban diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW dan tidak bosan-bosan untuk mempelajari sunnah-sunnahnya, begitupun dalam mengamalkan sehingga nanti mendapatkan syafaat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah, mari kita sama-sama memulai kajian ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya kami sudah menyampaikan bagian daripada fikih muamalah, yaitu nafkah. Nafkah yang pertama itu nafkah seorang suami kepada istri yang merupakan kewajiban yang sudah kita bahas. Di pertemuan ini insya Allah kami sampaikan bagian yang kedua, yaitu nafkah al-walid ala walid. Walid seorang ayah, seorang bapak khususnya, orang tua itu menafkahi anak walid. Jadi kewajiban seorang bapak
mempunyai anak itu menafkahi anak-anak. Bagaimana pandangan Islam ketika orang tua ini, apakah bapak ini mempunyai beban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya? Yang hari ini banyak, apalagi yang pasangan-pasangan muda. Kami punya kawan pengacara atau beliau itu, kami itu Ustaz, kalau pengadilan agama itu mainnya itu ada 3 ruangan. 3 ruangan. Satu ruangan itu setiap hari ada 40 ruang yang dicari. Coba. Jadi satu ruangan ada 40 kali 3. Nanti yang berkaro itu setiap hari 120. Ada gitu. Memang kalau data-data nasional lebih banyak lagi. Dan kebanyakan yang menjadi motif perceraian rumah tangga itu, selesainya rumah tangga itu, pertama masalah ekonomi, kedua dari rezeki. Dan biasanya dari rezeki ini itu dilandasi juga dari masalah ekonomi. Jadi ini penting untuk kita sampaikan bahwa memang seluruh hal-hal yang ada di dalam rumah tangga ini adalah satu hal yang kompleks, yang bukan sekedar bagi ada budak-budak datang ke calon mertua, ujuk-ujuk ngelamar, asal ditanya kawan aku cinta dengan anak bapak. Modalnya cinta itu lah, ya, bukan beda kalah, cuma cinta ya. Nah jadi inilah penting di dalam Islam ini dipahamkan, dipelajari ilmunya, ada fikih muamalah yang tentang nafkah ini, bahwa setelah ada ijab dan qabul itu ada kewajiban nafkah bagi seorang kepala rumah tangga, jalan nafkah antara suami kepada istrinya atau seorang bapak kepada anak-anaknya. Nah itu yang menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Kalaupun nanti cukup ini waktunya, kami sampaikan juga yang ketiga, yaitu nafkah anak kepada wong tua. Jadi yang pertama, yang kedua ini wong tua kepada anak, dan yang ketiga itu anak kepada orang tua. Yajibu 'ala al-walid wa in 'ala nafaqati waladihi wa in 'ala sabab. Kesepakatan jumhur para ulama menyepakati bahwa kewajiban seorang bapak untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya wajib ala sabab, dan nafkah ini juga sampai bersilsilah dari bapak kepada kakeknya kepada seterusnya. Jadi di dalam Islam nafkah seorang wong tua, seorang bapak itu wajib kepada anak-anaknya, wajib disuruh dengan syarat-syarat yang nanti akan kami jelaskan. Jadi kewajiban ini adalah bagi seorang bapak. Ketika bapaknya meninggal, bapaknya sakit meninggal, bapaknya kecelakaan meninggal, anak ini kewajiban nafkahnya dibebankan kepada siapa? Bukan dibebankan kepada ibunya. Jadi sebenarnya ibu-ibu ini tidak punya beban untuk memberi nafkah seorang anak. Jadi ibu-ibu itu jadi beban untuk memberi nafkah. Siapa anak sabab? Kalau si bapaknya meninggal, maka beban untuk memberikan nafkah kepada si anak adalah kakek. Ya itu. Kalau bapaknya meninggal, ya itu yang punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya ini akan jelas. Ada sabab kau sudah ibu-ibunya. Ibu-ibunya tambah lagi kan. Tapi inilah ada sabab. Sebenarnya ketentuan di dalam Islam, nafkah ini diletakkan kepada silsilah seorang bapak, seorang ayah. Meskipun sekarang ini tidak menjadi hal yang lumrah. Ya.
Kakek basuh kalau sudah selesai anaknya berumah tangga, meskipun si cucu-cucu dari bapaknya sudah meninggal, dia udah lepas tangan, nggak ada tanggung jawab. Padahal sebenarnya itu merupakan bagian dari kewajiban seorang kakeknya kalau si anak ini sudah meninggal. Di mana dalilnya? Dalilnya kemarin kita sudah bahas, sama seperti apa yang sudah kita sampaikan ketika suami itu punya kewajiban menafkahi seorang istri. Jadi seorang suami ketika wal-walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang ibu melahirkan kemudian menyusui anaknya haulaini kamilain, idealnya 2 tahun dia baru disamping dengan sempurna 2 tahun itu wa 'ala al-mawlud. Sedangkan seorang bapak dia harus mengusahakan rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang bapak harus mengusahakan rezekinya, urusannya, nafkahnya ketika anak itu lahir. Seorang bapak harus bertanggung jawab. Maka seorang suami haruslah punya ilmu dan haruslah punya prinsip. Ketika dia punya istri, ketika dia punya anak, dia harus terus berusaha untuk mencari nafkah bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu apa? Dengan baik. Nafkah itu nafkah yang halal, nafkah yang benar. Tidak cuma nikah punya anak, ongkang-ongkang baik di rumah, begawi agama, malam begadang, hidup nianggari, asa tampilan kopi, mamang itu. Ada omongan? Banyak bahaya kalau ada omongan. Jadi bahaya, ya. Jadi kalau kepala rumah tangga punya sifat pemalas, itu berbahaya bagi rumah tangga. Lagi bingung disuruh gawe, aja gawe lah, karena bininya dulu aja ke Malaysia, ke Hongkong, padahal kita sudah bahas. Dan jadi hal yang baik bagi seorang dan dalam rumah tangga bagi seorang istri ketika dia pergi jauh, kakinya di rumah, dia pergi jauh untuk menanggung laki dan anaknya di rumah, itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Sedangkan laki tadi gak waras, sehat walafiat, cuma pemalas mereka, nah itu membahayakan. Kemudian dalil yang kedua dalam hadis ja'al mar'ah, diceritakan datang seorang perempuan ismuha Hindu, namanya Hindu. Dia ini istri daripada Abu Sufyan. Kalau kita dengar ceritanya, sejarahnya, Abu Sufyan dengan Hindu ini bermusuhan dengan Nabi, sempat jadi musuh Nabi. Bahkan Hindu inilah yang memerintahkan seorang budak bernama Wahsy di perang Uhud membunuh Hamzah, pamannya Nabi. Seorang panglima perang, paman yang sangat dicintai Nabi. Hindu inilah yang memerintahkan Wahsy untuk membunuh. Tapi ketika berjumpa atau ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW memaafkan Hindu. Inilah hebatnya Rasulullah. Hindu dimaafkan kata Rasulullah. Siapa yang masuk ke dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Nah, jadi dimaafkan sehingga dia masuk Islam. Nah, Hindu ini suatu ketika datang menemui Rasulullah SAW. Kata Hindu, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan
ya rajulun syahid. Dia ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, laki itu yang Sufyan ini pelitnya, pelitnya ada jamaah-jamaah, pokoknya pelit. Walaysa yu'tini wa waladi, dia ni tak hidup aku dengan anakku, hidup cuma dikit. Padahal Abu Sufyan ini terkenal sebagai saudagar, orang kaya, orang duit, ya, berduit tapi pelit. Nah, katanya apa? Bukan 3 juta, tapi Abu Sufyan ini cuma kerja 1,5 juta. Nah, kurang 1,500 saja. Maka kata Ibnu, ya Rasulullah, fa ini aku diam-diam ngambil duit Abu Sufyan. Nah, diam-diam ke dompet Abu Sufyan tu kan. Mengapa ya untuk nafkah aku dengan anak-anak? Siapalah kira-kira ya Rasulullah? Nah, jadi kan dia bertanya tentang suami yang pelit. Nah, ini dari untuk ibu-ibu untuk kalau ada laki yang pelit, kaca yang maka ya fiki wa waladiki. Kalau itu kata Rasulullah SAW, ambillah secukupnya untuk mencukupi dirimu, menafkahimu dan menafkahi anakmu. Kalau tadi dia 1,5 juta, maka ambillah 1,5 juta lagi untuk mencukupi 3 juta kebutuhan. Boleh, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau ada laki pun itu, ya boleh, sampai diam-diam, ambillah, boleh. Tapi dengan tadi katanya ala ayat fikih secukupnya. Ya, jangan pernah sampai kajian yang mau boleh jadi negara, ya, secukupnya, ya, secukupnya. Maka ini menjadi dalil bahwa memang seorang ayah punya kewajiban untuk menafkahi istri dengan anak-anaknya. Ya. Kalau nafkah itu dia boleh tadi, maka boleh untuk mengambil, bukan disebut dengan mencuri. Dan disebut mencuri, tetapi seorang istri itu mengambil hak dia dengan anak-anaknya. Mengambil hak dia dengan anak-anaknya. Nah, jadi ini menjadi kewajiban. Kapan nafkah seorang bapak kepada anak ini menjadi wajib? Ada syaratnya. Syaratnya tentu. Yang pertama, ayyakunal aslu bima yazidu an nafsi muddata yawmin wa laylatin. Seorang bapak itu dia punya kadar kemampuan untuk menafkahi dirinya, ya. Bima yazidu ala nafsi muddata yawmin, sehari semalam. Jadi yang pertama itu menjadikan dirinya dulu untuk dinafkahi. Seorang bapak ini pegawai, dia punya gaji, kayak pegawainya serabutan, punya gaji 150 sehari. Nah, untuk makan dia 3 kali sehari, pagi 20.000, siang 20.000, malam 20.000, berarti sehari itu 60.000. Artinya ada sisa duit 90.000. Nah, itu dia wajib untuk dinafkahkan kepada bini dan juga anak-anak. Nah, tapi didahulukan dulu kadar kemampuan untuk dia dulu. Nah, kunroh ini dijelaskan oleh para ulama bahwa ketika syarat menjadi syarat menafkahi, kewajiban menafkahi seorang anak, ketika bapak tadi punya kunroh, punya kemampuan, dan kemampuan itu mampu menafkahi dirinya, barulah dia harus menafkahi anak-anak. Bagaimana kalau seorang bapak ini setelah dia punya kemampuan, tetapi dia tidak galak menafkahi anak-anaknya, maka dia mendapatkan dosa besar. Dia melantarkan anak-anak, dia melantarkan anak-anak, dia melantarkan bini, tidak dinafkahi anak ini, masya Allah. Ini bukan ajaran Islam. Jangan sampai dia menjadi lelaki yang nanti akan mendapatkan laknat Allah. Karena dia mengatakan anak sendiri. Yang kedua,
Syarat yang kedua, seorang bapak wajib menafkahi anaknya atau seorang kakek wajib menafkahi cucunya. Ayyakunan waladun faqiran. Syarat yang kedua, anak-anaknya ini dalam kondisi fakir. Fakir itu apa? Fakir itu dia yang punya kemampuan menafkahi dirinya sendiri, atau dia punya kemampuan tetapi tidak cukup. Jadi seorang anak ayakuna faqiran, tetapi syarat faqirannya ini terbagi menjadi 3. Fakir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faqiran wa lam yablugh. Si anak ini fakir, tidak punya kemampuan menafkahi diri sendiri, wa lam yablugh, dan belum balik. Anak ini fakir dan belum balik, maka wajib bapaknya tadi memberi nafkah si anak ini. Anak-anak yang belum balik, kita misalnya anak usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, jadi dia belum balik, atau usia SMP lah. Karena kadang balik di awal-awal kita belajar dulu, itu maksimalnya usia 15 tahun. Dalam Islam 15 tahun, dia sudah disebut sudah maksimal disebut balik. Minimalnya itu 9 tahun. Nah, tapi ketika anak itu sudah lewat dari situ, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua. Faqiran wa lam yablugh. Yang kedua, faqiran wa zamanan. Si anak ini fakir, kemudian jadi zamanan. Zamanan itu dalam bahasa kita cacat atau difabel. Dia ini punya kekurangan, atau tunanetra, atau dia punya kaki sulit berjalan. Meskipun dia sudah balik, anak yang faqiran wa zamanan ini wajib dinafkahi oleh bapaknya. Yang ketiga, faqiran wa majnun. Si anak ini fakir dan juga dia majnun. Majnun itu gila atau stres. Jadi lagu umur, dan punya kemampuan nafkahi diri dia, karena memang kekurangan akalnya atau keterbelakangan mentalnya. Nah, itu menjadi kewajiban bagi si bapak untuk menafkahi. Mama kalau dia fakir, balik, badannya sehat, dan punya kewajiban bagi seorang bapak untuk menafkahi. Kalau bapak-bapak sudah punya anak bujang-bujang, harus sehat-sehat, pintu ketika seorang bapak tidak punya kewajiban lagi untuk menafkahi. Kalau dia sudah balik, sudah sehat badannya, dia punya kewajiban. Atau bagaimana kalau punya anak ini sehat, balik. Sebenarnya kalau gawe jadi bisa, tapi anak ini sibuk nyari ilmu. Benar-benar sehat atau kuliah. Maka kata para ulama, kalau si anak ini disibukkan mencari ilmu dengan syarat disuruh ilmu ini yang disebut dengan ilmu yang menuntutnya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi diri ilmu akidah, ilmu ibadah, ilmu agama yang penting-penting itu, maka wajib bagi bapaknya untuk menafkahi. Bapak belum gawe, aku tamat SMA ini aku pengen ngapal Quran, pengen belajar. Mama lagi kira-kira Pak, dia mungkin akan juga kasih kewajiban seorang bapak untuk menafkahi. Berapa kadar diwajibkan ini? Laisa 'alaiha haddun. Dan kadarnya, dan punya batasan kewajiban seorang bapak memberikan nafkah kepada anak. Selagi si bapak ini mampu, selagi si bapak ini mampu memberikan yang terbaik untuk anaknya, memberikan makannya yang bergizi, minum minumnya yang bergizi yang baik, maka itu adalah sesuai dengan kemampuan dia. Laisa 'alaiha haddun, tidak ada batasan
Jadi seorang bapak tua atau istrinya juga itu biasanya membiasakan untuk memberi makan anak-anaknya, dan ini secara hukum yang kita pelajari ini secara hukum secara kewajiban ala wujud, tetapi biasanya pada prakteknya yang sering terjadi biasanya kalau seorang bapak, seorang ibu itu selalu mendahulukan anak-anak. Apalagi kalau soal makanan, bapaknya lagi kenyang, mamanya lagi kenyang, makan. Padahal, nah itu aku cara kasih sayang dengan anak itu luar biasa. Tapi kalau kasih sayang anak belum tentu. Kalau segala hal itu dipikir itu untuk anak, supaya anak sukses, supaya anak sama dengan supaya anak detail, supaya anak pintar-pintar, supaya anak seragam, supaya anak macam pegawai. Apa wae dibulukan untuk anak. Kadang cita-cita wong tua dimatiin, dak ganti lagi cita-cita wong tua, cita-cita dewek ganti. Tetapi ada cita-cita anak. Nah, itu pada praktek sebenarnya. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk memberikan nafkah secara baik kepada anak cucu keturunan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini menjadi penting bahwa ketika orang tua punya kesadaran, punya kemampuan finansial bagi dirinya atau untuk keluarganya, maka itu wajib dia tunaikan, wajib dia selesaikan. Bahwa Islam menjadikan rumah tangga ini bagian dari tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Apalagi kepala rumah tangga, dia harus benar-benar mengurus daripada apa yang sudah diamanahkan Allah kepadanya. Jangan sampai ini anak tidak dinafkahi, pergi jauh, ditinggalkan anak, tidak ada nafkah, masya Allah. Harta kalaupun terjadi perpisahan di dalam rumah tangga, tidak menggugurkan kewajiban nafkah bagi dari seorang bapak kepada anaknya. Beberapa kasus yang pernah kami tengok dan kami disampaikan oleh beberapa jemaah, itu ketika sudah bisa, si bapaknya ini hilang entah mana, sehingga anak-anak ini tinggal dengan ibunya ini kontak-kantingnya nafkah, maka tidak ada keberkahan di dalam kehidupan seorang laki-laki yang menyia-nyiakan daripada tanggung jawab memberi nafkah kepada anak. Jangan dikira rumah, jangan dikira sudah lepas dari tanggung jawab, dia santai dah. Tetapi dia akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Selanjutnya, an-nafaqatu walad 'ala walid. Nafkah seorang anak kepada orang tua. Nah, ini salah satu bagian terpenting, bahwa hari ini banyak anak-anak yang melalaikan bagian nafkah kepada orang tua. Seorang anak dia melalaikan bagian nafkah kepada orang tua. Bahwa hari ini kita ini sebagai orang tua ya, tapi jangan lupa kita ini juga sebagai anak. Jangan lupa bahwa kita ini sebagai anak bagi orang tua. Nah, ini menjadi bagian penting. Apa dalilnya? Maka dalilnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan diwajibkan ditetapkan kepada kalian tidak menyembah kepada kecuali selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kedua orang tua ihsan, berbuat baik.
Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan sahib itu pergaulilah mereka wong tua itu di dunia ini secara baik. Maka kita sebagai anak, sebagai wong tua kita, baik kita sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, ada tanggung jawab seorang anak untuk memberikan nafkah kepada wong tua dengan syarat-syarat. Hadisnya, inna min atyabina adalah rajulin min kasbin. Sebaik-baik, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang itu adalah dari hasil jerih payah. Jadi yang sebaik-baik yang kita makan dan kita minum itu adalah hasil jerih payah, dan anak adalah hasil jerih payah wong. Anak itu hasil jerih payah daripada wong tua. Sehingga kalau wong tua ini punya anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang kemampuan finansial yang bagus, anak yang berduit, lalu dia nanggung wong tuanya, anak-anaknya, itu adalah rezeki yang amat paling bagus bagi wong tua. Karena kadang banyak wong tua dia malu dengan anak. Kalau anak ada malu-malunya yang tua. Tapi banyak orang tua yang malu dengan anak. Oh, anak-anak yang duit ini mah duit untuk rumah, ini mah duit untuk dapat. Oh, jadi biarlah kaki anak-anak yang bercetuk untuk sekolah, untuk makan. Biarlah makan salah. Itu biasanya. Tadi lebaran saya kita ada yang cukup dah lebaran ini. Dipikir dia anak kau kumpul anak malu. Tetapi Pak, ketahuilah kalau kita dalam kondisi wongko itu, kalau anak itu anak yang soleh, punya kemampuan finansial, lalu dia lihat wongkonya, itulah sebagus-bagus rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kenapa? Karena anak itu yang menjadikan anak itu soleh, yang menjadikan anak itu bagus pikirannya, yang menjadikan anak itu sarjana, yang menjadikan anak itu punya duit, punya harta dan lain sebagainya, itu adalah hasil daripada wong tua. Jadi seorang anak harus berpikir, harus berpikir. Maka kami kalau ketemu pengantin-pengantin baru, jangan sampai setelah rumah tangga itu hilang rasa untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai. Entah itu kepada orang tua atau kepada mertua. Karena apa? Karena ketika dia punya kemampuan finansial, mampu menafkahi istrinya, mampu menafkahi anaknya, dan ada kelebihan harta, dia wajib untuk menafkahi orang tua. Wajib untuk memberikan nafkah kepada orang. Bahkan ada ketika itu datang seorang anak geluh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bak datang terus minta terus duit. Geluh. Ya mungkin orang tadi memang kesulitan. Orang tua memang kesulitan. Siapa lagi yang dicari? Dia nak pinjam ke tetangga malu. Dia nak minta dengan orang lain malu. Siapa yang dia minta? Anaknya. Ya Rasulullah, bapak minta ketemu. Maka kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Engkau dan juga harta itu adalah hak daripada orang tua. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai anak merasa repot ini yang ngomong, repot ini yang mak kuning, repot ini yang mbak kuning. Jangan sekali-sekali. Karena apa? Karena dulu ketika kita menjadi anaknya, dia tidak pernah merasa repot. Banyak hal yang dikorbankannya, waktunya, malam-malam dia tidak tidur, malam-malam dia tidak sempat sembahyang tahajud, siang-siang dia tidak sempat sembahyang duha. Karena apa? Karena maaf oleh banyak kencing kita menjadi najis, kotor, sulit dia melakukan hal-hal yang untuk beribadah, karena untuk mengurus anaknya memberi nafkah. Sedangkan ketika anaknya umurnya sudah tua renta, sudah umurnya tidak punya kemampuan mencari nafkah, tidak punya kemampuan untuk menghidupi dirinya, ketika umur itu berasa, sebenarnya kalau nyebut berasa itu adalah rumah dasar.
bahasa. Ketika orang tua nak minta tolong kepada anak, anaknya merasa direpot oleh orang tua. Alhamdulillah. Pada sebenarnya bahwa itu adalah hak bagi orang tua untuk meminta kepada anaknya. Bisyurut dan syarat-syaratnya apa? Yang pertama, ala kasbi qadri, si anak ini memang punya kemampuan finansial. Seorang bapak, seorang ibu juga harus mengerti ketika anak ini punya kemampuan finansial baru. Nah, kadar nafkah ini maka yang disebut dengan kadar makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Yang kalau memang tidak dipenuhi maka menjadi darurat, menjadi berbahaya. Bukan hal-hal yang keinginan membuat, tapi kebutuhan. Misalnya mentang-mentang anak kayu, maka tidak terus anak ini apa? Pengen yang makin dicicil, kalau masih dicicil nah itu lain. Itu jangan dengan anak itu kan sebenarnya. Jadi kalau memang bapak tadi dia tidak punya kemampuan, si ibu tadi tidak punya kemampuan, tapi laju ngeretok di rumah tangga anak, laju anak tadi ini karena keinginan tua, karena rumahnya pengen melayas terus ya, sebulan sekali minta tidur emas, nah tidak boleh. Jadi ini memang untuk ala qadri dari kebutuhan nafkah. Kemudian yang kedua, memang ayatuna faqiran. Sama besar yang tadi yang kita bahas tadi, kewajiban bapak kepada anak. Syarat yang kedua, ayatuna faqiran. Begitupun kewajiban nafkah anak kepada orang tua ini memang faqiran. Tetapi bedanya kalau tadi bapak kepada anak tadi fakiran yang terbagi jadi tiga, fakiran walam yabdur, fakiran wa zamanan, fakiran wa majnun. Fakir yang belum hadir, fakir dengan cacat, fakir dengan gila. Tetapi ketika nafkah anak kepada bapak itu fakirnya tidak ada syaratnya. Yang penting bapak ini fakir, walaupun bapak masih bisa bergawe, walaupun emaknya masih bisa bergawe, tetapi dia fakir karena memang sudah tua renta. Nah, ini bedanya. Jadi beda. Karena apa? Karena ini soal kepantasan. Makanya para ulama dalam mazhab ini soal kepantasan. Dapat seorang anak ngomong yang banyak. Ayah bapak yang minta duit terus, bahkan masih sehat, masih begawi, begawi lah pak, tidak pantas. Nanti kalau bapak mau punya anaknya, dan sehat, balik gagawa sana, payah, berusaha lah, kan lah sekolah kan, coba kalau saya gawian, dan kapan sehat, pantas, bapak mau punya anak itu. Tetapi tidak ada pantas-pantas dong, anak mau itu kepada waktu baik, Islam mengatur itu Pak. Tidak pantas anak ngomong orang tua, kalau masih sehat, kalau masih kuat, gawe lah. Tidak pantas. Maka disebutnya bahwa ala fakiran. Ketika orang tua jadi fakir, walaupun dia masih bisa bergawe. Jadi ketika orang tua minta kemampuan, belum punya kemampuan, maka si anak wajib untuk menafkahi si bongkar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita kalau diberikan kemudahan, kemampuan, kesehatan sehingga kita bisa menunaikan kewajiban nafkah pada anak kita, pada orang tua, pada muslim. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.